Jadi kita melihat ada 4 sumpah di dalam surat At-Tin ini. Watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, waturi sinin demi bukit atau gunung Tursina, dan demi negeri yang aman ini. 4 tempat ini disebutkan semua dalam surat itu sebagai sumpah. Atin wa zaitun konon ada di negeri Syria, Tursina ada di negeri Palestina, wahadal baladil amin ada di negeri Saudi Arabia, Jazirah Arab, yang ada nabi-nabi yang berbeda, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Apa pesan yang diambil, yang ingin disampaikan di dalam surat At-Tin ini? Di dalam surat ayat keempat disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kita ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baiknya. Memang pertanyaannya adalah, apa sih kelebihan bentuk manusia, struktur manusia? Kalau kita lihat, bicara berenang, manusia kalah dengan ikan. Bicara terbang, manusia kalah dengan burung. Bicara kekuatan, kalah dengan gajah. Bicara daya tahan tubuh, kalah dengan onta yang bisa tidak minum air berhari-hari. Bicara mengenai kecepatan, kalah dengan cheetah. Ya. Ketajaman mata di malam hari, kalah dengan harimau. Dibandingkan secara fisik, kita tidak lebih baik dari binatang-binatang itu. Dengan beruang yang sangat kuat, kita kalah. Kemarin ada di TV, lomba manusia dengan beruang mendorong sesuatu yang lebih berat 5 kali dari tubuhnya. Ternyata manusia kalah dengan beruang. Nah, artinya apa? Bahwa yang dimaksud dengan struktur terbaik tentu bukan hanya pada yang sifatnya parsial, tapi keseluruhan manusia sebagai makhluk. Dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sukses di dunia. Sehebat-hebatnya gajah, dia tidak bisa menciptakan istana. Sehebat-hebatnya harimau, dia tidak bisa menciptakan teknologi apapun yang canggih. Sehebat-hebatnya burung terbang, dia tidak bisa menciptakan pesawat sampai melewati ozon sampai ke atas. Sedalam-dalam hebat-hebatnya ikan tidak bisa mengatur, mengelola air. Bendung air tidak bisa. Artinya semuanya itu bisa terjadi karena manusia diberi kelebihan akal. Selain itu, manusia diberi kelebihan hati, rasa. Sehingga tidak hanya akal untuk memenuhi kebutuhan dasar, manusia bisa menciptakan peradaban lebih tinggi, sastra, puisi, estetika yang lain, sampai ada keluhuran, filsafat. Itu yang punya manusia tafsir. Tidak ada satupun binatang yang punya tafsir. Misalnya mereka punya tafsir bacaan, tidak ada. Hanya manusia yang punya itu semuanya. Penghayatan itu manusia yang punya. Maka manusia dengan seluruh perangkatnya itu ahsani taqwim, sebaik-baiknya. Disebut peradaban, di sana ada kecerdasan, kepandaian, memahami sesuatu, mengatur masyarakat secara tertib dan luas dalam level yang sangat tinggi sampai negara maupun dunia. Manusia bisa membuat benda-benda, barang-barang dari yang sederhana sampai yang paling canggih, sampai menggali ke dalam bagian yang paling bawah dari tanah itu, menggali minyak di bawah tanah. Dan manusia juga punya kemampuan terbang ke dunia. Para astronot bisa melampaui burung-burung di luar. Nah, ini kelebihan. Dan manusia membuat sastra, membuat filsafat yang dalam sekali, yang sudah lepas dari perwujudan indrawi tapi sudah abstrak di sana. Karena kekuatan dasar berpikir itu, yang paling dasar adalah berpikir secara konkret. Anak SD, TK berpikir konkret, dia tidak abstrak. Maka yang diajarinya ya membaca, melihat gambar, bacanya bukan baca tulisan, baca gambar, ya kan? Bergerak, itu sederhana sekali. Tapi begitu Anda S3, bicara filsafat, mendasar, metodologi. Tidak ada hewan punya kemampuan yang gradual, yang bertingkat seperti itu, tidak ada. Hanya manusia yang punya itu, fi ahsani taqwim. Tapi ingat, kadang-kadang sumarodanahu asfala safilin. Tapi ada kalanya manusia diturunkan derajatnya serendah-rendahnya dibandingkan binatang itu. Kita punya moralitas tinggi, etika, estetika, logika, teknologi, sosial yang luar biasa, teratur, tertuliskan, terdokumentasikan, dihayati bersama, ritual. Tapi kadang-kalanya ketika semuanya itu setinggi itu, tapi kadang-kadang di dalam prakteknya manusia bisa jatuh lebih rendah dibandingkan hewan. Contoh, tidak ada singa yang membunuh anaknya sendiri.
dipertahankan anaknya mati-matian. Tapi kita lihat di manusia ada orang bunuh anaknya sendiri, atau anak membunuh orang tuanya. Ada seorang anak gara-gara tidak dibelikan HP, dia pukul orang tua sampai meninggal. Ada juga kemarin kasus di mana seorang anak karena istrinya pergi, dia perkosa neneknya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ya kan? Bahkan manusia ini bisa lebih parah membunuhnya. Harimau membunuh bersama-sama satu untuk dimakan. Manusia dengan bom, satu kali bom membunuh ribuan ribu orang dan tidak ada manfaatnya apa-apa. Orang mati bergelimpangan tidak ada manfaat apa-apa, menghilangkan hidup tanpa tujuan yang jelas kadang-kadang. Untuk apa sebenarnya semuanya itu? Dengan bom atom tidak hanya 1.000 orang, puluhan ribu orang menderita bertahun-tahun sampai meninggal. Ini kerusakan yang sangat besar yang tidak pernah ditimbulkan oleh hewan manapun di dunia ini. Alam merusak juga gara-gara manusia, lebih parah dibandingkan hewan. Hewan tidak merusak alam, bahkan menyuburkannya. Tapi manusia merusak. Digali tanahnya, digali sumber dayanya, tapi dibiarkan begitu saja kerontang. Bukankah ini kerendahan yang paling dasar bagi makhluk yang punya peradaban? Nah, ini adalah fakta di mana manusia bisa turun derajatnya melebihi hewan, kerusakan lebih parah dibandingkan hewan, dan meruntuhkan semua norma yang punya dimiliki, bahkan lebih parah dibandingkan hewan itu sendiri.